Halo, saya Dani Kusuma. Kali ini kita akan membicarakan tentang investasi. Jadi investasi itu mungkin sekarang sudah banyak orang sering mendengar tentang investasi. Jadi investasi itu adalah sebuah kegiatan di mana kita berharap adanya timbal balik dari uang atau aset yang kita letakkan di satu tempat. Jadi contoh, kita membeli tanah, harapannya setelah beberapa tahun tanah itu akan naik harganya, atau bisa juga kita manfaatkan dalam bentuk lain seperti membuat bisnis baru atau membuat perumahan. Perbedaan investasi dan bisnis, yang pasti bisnis itu kita harus aktif setiap hari, dalam artian kita harus selalu mengikuti kegiatan operasional bisnis tersebut. Sedangkan investasi, kita meletakkan uang untuk bekerja untuk kita, seperti kita menginvestasikannya di tanah atau di saham contohnya. Jika kita menginvestasikan di saham, tentu kita tidak usah bekerja, tapi saham itu yang akan nanti naik atau turun. Jadi dalam berinvestasi, kita bisa pasif saja, maupun kita juga bisa setengah aktif. Seperti contoh, kita pasif saja adalah kita membeli saham kita biarkan. Tentu saja kita tidak usah berbuat apa-apa, dividen datang tiap tahun, dan nilai saham itu tentu saja terkadang naik dan terkadang turun. Tetapi kita tidak bisa seaktif dalam perusahaan tersebut, karena kita hanya menanam sahamnya, karena kita hanya membeli sahamnya. Tetapi jika kita membeli tanah, kemudian ada teman yang ingin memanfaatkan tanah tersebut, kemudian terjadi kerjasama, tentu saja kita akan setengah aktif, dalam artian kita akan mengawasi kegiatan bisnis tersebut, karena kegiatan bisnis tersebut berada di atas tanah kita. Jika terjadi sesuatu dengan bisnis tersebut, tentu saja tanah kita akan terkena dampaknya. Saya pikir itu sangat penting ya, karena ke depan kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan tingkat inflasi suatu negara seperti itu. Seperti contoh, tahun 98 kita inflasi sangat besar gitu, sehingga banyak orang yang tidak berinvestasi kaget dengan hal tersebut. Tentu kita bisa belajar dari sejarah ya, di mana inflasi itu selalu naik tiap tahunnya, atau nilai mata uang itu berkurang seperti itu. Maka mau tidak mau, untuk menjaga nilai aset kita tetap harus berinvestasi. Jadi bisa kita belikan dalam bentuk tanah misalnya. Di tanah itu sendiri tiap tahun aja sudah bisa lebih tinggi daripada nilai inflasi, sehingga kita tetap akan memperoleh keuntungan. Tentu saja ketika kita hendak berinvestasi, kita harus melihat legalitas dari investasi tersebut. Seperti contoh, ketika kita ingin membeli tanah, tentu saja tanah tersebut harus memiliki sertifikat hak milik atau sertifikat-sertifikat lainnya yang diakui oleh negara. Sedangkan untuk investasi yang berbentuk digital atau saham, tentu saja kita harus melihat bahwa saham dan investasi digital tersebut sudah terdaftar di OJK. Salah satu indikasi investasi yang sehat yaitu sesuai dengan timbal balik yang sudah ditentukan oleh OJK atau sudah ditentukan oleh suatu lembaga. Misalnya bank hanya mematok deposito 6%, kemudian kredit mereka di sekitar 11-12%. Berarti secara logika normalnya jika kita berinvestasi ya di antara 10-17% atau 10-15% jika suku bunga mengikuti bank. Nah, tentu saja imbal balik yang sangat menjanjikan, contoh tiap tahun akan kembali 100%. Nah, ini biasanya ciri-ciri investasi bodong. Jadi salah satu investasi yang saya sedang kerjakan sekarang yaitu investasi yang lebih ke arah setengah aktif, yaitu membuat kafe kopi bernama Kaja Floris. Di sini kita selain menjual kopi juga menjual bunga, yang mana ini diawali oleh ide dari istri saya sendiri. Ini saya sebut sebagai investasi setengah aktif karena saya sendiri memang agak setengah aktif di usaha ini,
tetapi memang saya tidak 100% aktif karena sudah dikerjakan oleh beberapa yang ahli dalam bidangnya. Jadi tips dan trik saya, sebenarnya semua orang itu bisa berinvestasi, tidak hanya untuk mereka yang punya uang. Jadi seperti contoh, saya bekerja, tiap bulan mendapatkan gaji, saya sendiri akan mengusahakan minimal 30% dari pendapatan saya bersih, saya investasikan, seperti itu. Dalam artian 30% tersebut bisa dibelikan saham, atau 30% tersebut saya tabung terlebih dahulu, kemudian saya kumpulkan setelah sekian tahun, saya belikan tanah. Seperti itu bisa juga. Tetapi artinya bisa semua orang membeli investasi, tidak hanya mereka yang memiliki uang.